Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat, yaitu mengenai bahaya membuang sampah di laut. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, saya Pak Faisal Wahi, absen 4. Saya Zaki Husna, 11. Saya Nasila Gusnanda Fajarani, absen 21. Saya Tegar Wicaksono, absen 33. Saya Yasmin Alayanjani, nomor absen 35. Saya Zahra Roziana Febrianti, absen 36. Baiklah, kita akan memulai presentasi kami mengenai bahaya membuang sampah di laut. Sesuai yang tertera dalam infografis kami, ada data mengenai penyumbang sampah terbesar, sampah yang telah dibuang ke laut dengan angka 50 ton, 56,3 ton. Dan Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat kelima dari penyumbang sampah plastik ke lautan dari sedunia ataupun dibandingkan negara-negara lain. Nah, untuk sumber sampah di laut ini, sekitar 80% dari sampah lautnya ini berasal dari aktivitas di daratan, dan juga 30% diantaranya berupa sampah plastik. Sebagian sampah ini terbawa oleh aliran sungai dan juga kurangnya pengelolaan limbah. Nah, untuk penyebab utama mengapa sampah-sampah itu bisa terbuang ke laut adalah seperti kurangnya infrastruktur dalam pengelolaan limbah, karena banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas untuk mengelola limbah padat, menyebabkan sampah itu terbuang ke sungai dan akhirnya masuk ke laut. Kemudian masih ada penggunaan plastik sekali pakai, karena masyarakat yang masih bergantung pada produk plastik sekali pakai berkontribusi besar dalam akumulasi sampah plastik di laut. Setiap tahun diperkirakan ada sekitar 1 juta ton hingga 3 juta ton sampah plastik yang masuk ke lautan. Kemudian ada aktivitas perikanan seperti pembuangan jaring ikan dan juga aktivitas transportasi maritim juga termasuk penyumbang sampah di laut. Boleh next? Faktanya itu setiap tahun terdapat 8 juta ton plastik masuk ke lautan. Yang kedua yaitu 70% sampah yang berasal dari lautan berasal dari aktivitas manusia di daratan. Yang terakhir yaitu diprediksikan pada tahun 2050 jumlah plastik di laut diperkirakan melebihi jumlah ikan. Lalu ini berdasarkan sumber dari World Economic Forum. Baik, selanjutnya yaitu setelah disajikan fakta-fakta sebelumnya, maka kita bisa menganalisis dari dampak lingkungannya, seperti dampak merusak ekosistem laut, karena sampah yang dibuang di laut itu otomatis akan merusak ekosistemnya, dan karena ekosistemnya dirusak, maka akan juga mengancam hewan laut yang ada di dalamnya, sehingga polusi mikroplastik itu dapat mengancam lingkungan sekitarnya juga. Ada dampak sosial, mengurangi sektor perikanan, perwisataan hingga miliaran dolar per tahun. Risikonya kesehatan manusia akibat mikroplastik. Oke, selanjutnya di sini ada jenis sampah. Jenis-jenis sampah yang pertama ada styrofoam yang tidak dapat terurai secara alami. Yang kedua ada botol plastik, butuh 450 tahun untuk terurainya botol plastik. Yang ketiga ada sedotan plastik yang dibutuhkan 200 tahun untuk terurainya sampah sedotan plastik. Dan yang terakhir ada kantong plastik yang membutuhkan 10 tahun untuk terurainya sampah kantong plastik. Selanjutnya itu ada solusi. Yang pertama adalah melakukan 3R, reduce, dan terus yang kedua adalah menggunakan tas kain. Yang ketiga mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless. Yang keempat adalah membawa tumbler. Baiklah, jadi itu dia
fakta dan juga data, kemudian ada dampak dan juga solusi yang bisa diberikan untuk menghadapi isu lingkungan ini, yaitu banyaknya sampah yang terbuang di Laut Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.